Ternyata perempuan waktu bilang enggak, tapi dalam hatinya tanya lagi dong, tanya lagi dong, tanya lagi. Ya, nah itu harus disampaikan tuh. Mudah-mudahan bapak-bapak mendengarkan. Pak, kalau istrinya marah tanya 3 kali, ya. Saya ternyata video kita Rumil sering dilihat bapak-bapak loh. Iya, kemarin saya ketemu bapak-bapak di daerah Pramuka mau ke sini, ya. Saya boleh nggak ke sana? Perempuan semua, Pak. Ya. Saya sering katanya dengar video Bu Aisyah. Pak, kalau istrinya dibilang ya, ditanya, Bunda, Umi, Mama, marah ya, dan dibilang enggak, tolong tanya lagi. Perempuan senang ditanya 3 kali. Ya, antara pertanyaan 1, 2, dan 3 harus kasih jeda waktu sekitar 3 menit, 5 menit. Ya, yang kedua, Umi marah ya. Kita bikin ini. Kita mulai nih. Enggak, siapa yang marah? Rugi amat. Mulai. Dalam hati masih juga tanya lagi dong. Pertanyaan ketiga oleh suami, Umi marah sama Abi ya. Baru tuh, Abi nggak pernah ngerti aku. Yang ketiga baru kita bisa bilang, ya, baru kita bisa bilang. Sayangnya laki-laki nggak begitu. Kenapa? Karena laki-laki kalau dia lagi marah, kesel apa, dia nggak mau ditanya-tanya, ya, nggak mau ditanya-tanya. Jadi pas dia lihat istrinya marah, Umi marah ya? Enggak. Apa kata suami? Ya udah, ya, Abi main golf dulu ya. Abi ke masjid dulu ya. Walaupun dia ke masjid loh, walaupun dia minta izin ke masjid, tetap aja 4, Bu. Dalam hati kita bilang apa? Ya nggak pernah ngerti aku. Gitu. Kenapa? Karena kita belum ditanya 2 kali. Ya lagi, yang 1 sudah, 2 kali lagi, ya, ya Pak ya. Nah, biar bapak-bapak ngikutin, ya. Tapi tolong Pak, pertanyaan 1, 2, 3 kasih jeda waktu Pak. Jangan diropel. Umi marah ya, Umi marah ya, Umi marah ya. Nanti istrinya ngomong ratusan. Harus dikasih jeda. Begitu juga kalau ketemu anak perempuan, Bu. Anak perempuan saya yang kelima ya, anak saya yang kelima kan perempuan, alhamdulillah. Waktu dia masih SD saja, ya, sekitar kelas 3 SD, suatu ketika dia ngambek di ruang tamu, mukanya begini tuh anak perempuan. Saya lihat kan, padahal saya sebetulnya sedang mau pergi kerja ya, karena ada konsultasi saya mau pergi. Saya lihat Ragil marah ya nak? Enggak. Gitu. Oh ya udah, terus saya pergi. Terus dia WA saya, apa dia bilang? Ibu, kenapa nggak tanya 3 kali? Oh iya lupa. Kenapa saya lupa Bu? Anak saya 4 sebelumnya laki-laki semua. Saya lupa loh perempuan. Ya, walaupun udah belajar Bu. Makanya mengapa yang sudah pernah dengar saya sengaja ulang-ulang. Kenapa? Ilmu yang baru harus diulang-ulang. Ya, saya aja lupa. Ya Allah, astagfirullah, maaf nah. Ibu lupa. Habis kakak kamu 4 laki-laki nggak pernah mau ditanya-tanya. Ya, itu tadi. Oke. Nah, sekarang setelah dia masuk Bu, dia sudah panggil kita. Akhirnya apa? Di meja makan bukan? Biasanya gitu ya. Kecuali pulangnya udah tengah malam banget. Nah, makan. Ya, meja makan tuh. Bu ingat ya, laki-laki kan ngomongnya sedikit. Masih ingat ilmu itu? Minimal ya rata-rata 7.000 kata per hari. Ibu yang suaminya pendiam 5.000 Bu. Ya. Suami ibu yang watak pembicara ya kayak Sule misalnya, kayak ustadz-ustadz tuh biasanya watak pembicara itu bisa 9.000. Tapi rata-rata 7.000. Nah, 7.000 itu sebetulnya malam hari sudah habis di kantor. Kadang waktu kita makan, kita perempuan karena stoknya masih banyak, 20.000 ini nggak habis semua, kita ajak ngobrol dah tuh suami kan. Ya, Abi tadi di kantor gimana? Suami, baik. Abi dengar-dengar kata temenmu ya Bi, ya ada yang mau dipecat ya Bi, gimana tuh Bi orang yang mau dipecat? Nggak tahu. Abi gimana sih, kan kantor itu punya Abi pimpinannya, masa nggak tahu yang mau dipecat itu? Padahal ya, laki-laki itu ya, jika wanita bicara, pria merasa diomelin. Pada malam hari. Aduh ya. Kita nanya terus, dia jawabnya satu-satu, masih bagus ditanya. Biasanya cuman jawab, kan gitu. Ibu pernah ngomong panjang lebar dan suami cuman jawab, Apa rasanya Bu? Kalau belum ada ilmunya,
Sakitnya di sini. Bukan lagi di sini. Tapi sekarang kita harus paham, karena laki-laki yang masih aktif bekerja 7.000 kata sudah habis di kantor. Apalagi kerja zaman sekarang, kerja di Jakarta, ya Allah, sampai rumah tuh jam 11 malam Bu. Kenapa? Alasannya ganjil genap. Harinya ganjil, mobilnya genap. Ya kan harus di atas jam 10. Ya udah habis-habisan tuh 7.000 kata laki-laki, habis-habisan. Kita sementara sudahlah 20.000 kata, anak nggak banyak, di rumah banyak yang bantuin, pakai mesin cuci piring juga pakai mesin. Ya, ngepel juga pakai mesin, maka 20.000 kata masih utuh. Suami pulang kita senang banget pengen ngobrol, cuman mulai sakit hati karena ngomongnya satu-satu. Ya, dan otak laki-laki, ya, sebetulnya dia sedih juga kalau nggak bisa ngobrol sama istrinya. Bahkan kadang-kadang bapak-bapak itu dia mancing ya, supaya maksudnya perempuan diam. Dia mancingnya apa? Nanya tuh suami, Umi tadi seharian gimana? Udah cerita lah si Umi itu ya. Ya Allah, tadi aku ke Rumil, Masya Allah, banyaknya sahabat-sahabat, ada dari Tambun, 3 bus, kan kita cerita kan? Ya, tapi tadi aku ya ayah ya, aku tadi tuh gimana ya, pakai sepatu slopnya tinggi banget terus patah. Kan kita cuman ngomong ya. Tapi otak laki-laki apabila istrinya bercerita seperti itu, dia selalu ingin bantu, selalu ingin mau kasih solusi. Apa dia bilang? Sebentar. Makanya Umi kalau ke tempat-tempat kajian nggak usah hak yang tinggi. Dia kasih solusi bukan? Tapi kita apa? Bukan gitu, Abi. Karena perempuan cuman mau cerita. Otak laki-laki karena kasihan sama istrinya, dia kasih solusi, wujud tanggung jawab. Betul Bu? Ibu pernah nggak lagi cerita ya, lagi curhat, Abi, aku sakit kepala. Apa kata suami? Solusi bukan itu? Solusi. Tapi perempuan ya bukan mau itu. Bahkan ibu-ibu sebelum curhat sakit kepala, dia sudah minum obat duluan. Iya kan? Sakit kepala udah minum paracetamol, baru curhat. Makanya waktu suaminya bilang, ya minum obat dong. Apa kita bilang? Obat apa lagi? Semua obat udah aku minum. Ya, marah sih ya. Tapi kalau nanti suami nggak ngomong, suami diam, apa yang terjadi? Ketika pria tidak berkata apa-apa, serta-merta wanita merasa dirinya tidak dicintai lagi. Padahal nih suami emang udah nggak mau ngomong, ya. Cuman karena otak tanggung jawabnya, makanya dia selalu kasih solusi. Oke, nih. Jadi wanita bila tertekan itu memang butuh bicara. Kalau kita sedih, takut, dia pasti butuh bicara. Kenapa? Perempuan itu Bu, kalau dia udah ngomong, baru dipikirin tuh omongannya. Itu perempuan rata-rata. Laki-laki, ya, bila tertekan tidak mau bicara. Ini harus hati-hati ya Bu. Kalau suami ibu sampai di rumah, kemudian ibu lihat, ya, dia kayaknya sedih banget mukanya, ya, karena 10 menit tadi. Setelah 10 menit masih sedih, kan ibu tanya kan, Abi sedih ya? Iya. Abi capek ya? Iya. Bu, kalau ibu sudah tanya suami yang mukanya tadi sedih setelah 10 menit ya, 10 menit pertama kan itu lazim. Setelah 10 menit masih sedih banget, dan ibu tanya, dan dia bilang iya, tolong ibu tidak tanya-tanya lagi. Saya dulu salah. Waktu suami saya datang, saya lihat mukanya kan, ayah capek ya? Iya. Kenapa sih ya? Mau ya cerita sama aku kan istrimu, ibu dari 5 anak-anakmu. Apa kata suami? Diam. Itu sakit hati banget. Ya, laki-laki tidak mau diajak bicara Bu. Kenapa? Ada otak laki-laki yang Allah kasih, tidak ada sama perempuan. Apa? Pada saat dia ada masalah, dia harus diam untuk mencari solusi sendiri. Makanya jarang laki-laki kalau ada masalah pergi konseling. Jarang. Kalau perempuan ada masalah pergi konseling Bu. Kenapa? Supaya ada yang dengerin. Suami gue nggak dengerin, ya udah gue ke dokter Aisyah aja deh.
dengerin. Dan konsultan perempuan harus yang terlatih. Kalau enggak, dia juga pengen ngomong, Bu. Pasiennya perempuan, udah cerita, dia juga pengen cerita. Makanya konsultan perempuan itu, psikolog perempuan atau dokter konselor perempuan ya, itu harus terlatih untuk dengar. Sudah selesai semua, tinggal memetakan. Ya, laki-laki enggak. Dan ingat, laki-laki mau cerita sama istrinya kalau masalahnya ini sudah ada alternatif solusi. Jadi ibu tenang aja, nanti dia cerita kok. Termasuk anak kita kalau datang. Ya. Sayang, kok kayaknya marah ya? Iya bun, mau ya cerita sama bunda. Bunda kan ibumu yang melahirkanmu. Sebetulnya anak laki mau bilang diam, tapi takut durhaka. Enggak kayak bapaknya, langsung diam. Paham ya bu? Ya, biarin. Jadi gimana Bu Aisyah? Bilang sama suami, ayah capek banget ya? Iya. Ini minum, ini makanan. Ya, kalau mau ngobrol panggil aku ya. Nah gitu. Gitu, udah kita jauh-jauh dikit. Biasanya sambil nonton TV tuh, mukanya gitu, ya. Anak juga begitu, anak laki-laki, ya. Kakak capek ya? Iya bun. Ya udah ini makan, ini minum. Kalau mau cerita kapan-kapan panggil bunda ya. Belum tentu hari itu dia mau cerita bun. Bisa jadi minggu depan. Ya. Kenapa? Laki-laki mau cerita sama perempuan, masalahnya dia cerita, tapi dia sudah ada alternatif solusi. Supaya apa? Laki-laki ingin dianggap sebagai pahlawan. Bun, ada PHK di kantor aku. Oh ya gitu ya. Terus apa kebijakan ayah? Ah, tanya gitu. Ya? Ya, aku sih sebenarnya susah banget ya ambil keputusannya, saya mutasi aja. Oh gitu. Insya Allah kebijakannya Abi ya, itu manfaat cia gitu dong. Ya, nah itu. Jangan kita suami cerita, Bun, ya, di kantor ada pemecatan PHK. Terus kita diam aja. Oh, itu nggak suka laki-laki. Walaupun kalau kita ngomong dia begitu. Tetapi kalau dia yang lagi cerita, kita harus tanggapi dengan berapi-api dan lihatlah dia sebagai seorang pahlawan. Bisa Bu? Coba latihan di kacanya berbinar-binar ya. Oh, terus gimana Abi? Masya Allah, Abi keren banget. Itu latihan Bu. Kenapa? Karena laki-laki ingin selalu dikagumi. Ya, ingin selalu dikagumi. Oke?